Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip asuransi. Sebelum menyelam lebih dalam ke dalam materi yang akan kami sampaikan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Mara Nur Nabila, yang kedua, Febi Nur Fadila, ketiga, Raisa Diva, keempat, Yuda Pangestu. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan materi. Perkenalkan, saya Raisa Diva dengan NPM 22.140. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Atmos Good Faith dan Insurable Interest. Atmos Good Faith atau yang biasa dikenal dengan itikat baik yang paling baik, prinsip ini itu membebankan kewajiban kepada tertanggung untuk memberitahukan sejelas-jelasnya mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Penanggung juga harus menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas serta teliti. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta tersebut berlaku sejak perjanjian mengenai asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, saat para pihak menyetujui kontrak, saat perpanjangan kontrak asuransi, dan saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi. Pada dasarnya, perjanjian asuransi terdapat unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung. Saling percaya ini dasarnya adalah itikat baik sejalan dengan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Selanjutnya, terkait dengan landasan hukum prinsip Atmos Good Faith di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 251 yang dikenal dengan kewajiban memberikan keterangan. Dalam pasal 251 KUHD tersebut, asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan. Contohnya, ketika seseorang akan mengasuransikan rumahnya, dia perlu memberitahukan kepada perusahaan asuransi mengenai kondisi rumah tersebut secara detail, seperti apa rumah tersebut, apakah pernah terendam banjir, pernah mengalami kebakaran, atau memiliki kerusakan struktural lainnya. Yang kedua yaitu prinsip insurable interest. Ini adalah prinsip yang menyatakan bahwa seseorang memiliki hak untuk mengasuransikan sesuatu karena ada hubungan keuangan atau kepentingan yang sah terhadap objek asuransi tersebut. Tertanggung dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila tertanggung akan menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut. Kepentingan keuangan ini memungkinkan tertanggung mengasuransikan harta benda atau kepentingannya. Apabila terbukti bahwa tertanggung tidak memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut, maka tertanggung tidak berhak menerima ganti rugi. Landasan hukum dari insurable interest dalam asuransi di Indonesia diatur dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ketentuan dalam pasal 250 KUHD mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat batalnya perjanjian tersebut seandainya tidak dipenuhi. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 250 KUHD tersebut juga ditujukan untuk membedakan antara asuransi dengan permainan dan perjudian. Contoh dari prinsip ini misalnya terkait dengan asuransi kerugian akibat kebakaran. Apabila sebuah rumah mengalami kebakaran akibat konsleting listrik, pemilik rumah bisa mengajukan klaim ke perusahaan asuransi untuk mendapatkan ganti rugi guna memperbaiki rumahnya. Pemilik rumah bisa mengajukan klaim ke perusahaan asuransi untuk mendapatkan ganti rugi karena ia telah membeli polis asuransi kebakaran yang memberikan perlindungan terhadap resiko kerugian akibat kebakaran. Selanjutnya ada indemnitas dan subrogasi. Konsep dasar. Indemnitas. Prinsip indemnitas mengacu pada kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita tertanggung sesuai dengan nilai sebenarnya, tanpa memberikan keuntungan finansial tambahan. Subrogasi. Prinsip subrogasi mengacu pada hak penanggung untuk menggantikan posisi tertanggung dalam menuntut pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian setelah klaim asuransi dibayarkan. Dasar hukumnya yaitu prinsip indemnitas diatur dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang menyatakan bahwa asuransi bertujuan untuk mengganti kerugian akibat suatu kejadian yang tidak pasti. Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 KUHD yang menegaskan bahwa penanggung berhak menggantikan tertanggung dalam menuntut pihak ketiga setelah pembayaran klaim dilakukan. Perbedaannya yaitu prinsip indemnitas bertujuan untuk memastikan bahwa tertanggung dikembalikan ke posisi keuangan yang sama sebelum terjadi kerugian, sehingga tidak ada unsur keuntungan dalam klaim asuransi. Prinsip subrogasi bertujuan untuk menghindari kompensasi ganda dan memberi kesempatan bagi
penanggung untuk memulihkan dana yang telah dibayarkan dari pihak ketiga yang bersalah. Jenis asuransi yang berlaku. Prinsip identitas berlaku dalam asuransi kerugian seperti asuransi kendaraan, properti, atau kesehatan, di mana nilai klaim harus sesuai dengan kerugian aktual. Tidak berlaku dalam asuransi jiwa karena nilai manfaatnya sudah diterapkan sejak awal. Prinsip subrogasi umumnya diterapkan dalam asuransi kerugian, terutama ketika terdapat pihak ketiga yang tertanggung jawab atas kerugian tertanggung. Terhadap tertanggung, prinsip identitas tertanggung hanya berhak menerima ganti rugi berdasarkan jumlah kerugian yang nyata sehingga tidak dapat memperoleh keuntungan tambahan dari asuransi. Prinsip subrogasi, tertanggung wajib menyerahkan hak untuk menuntut pihak ketiga kepada penanggung setelah menerima pembayaran klaim asuransi. Waktu pelaksanaannya yaitu prinsip identitas berlaku pada saat klaim diajukan dan penanggung melakukan pembayaran ganti rugi. Prinsip subrogasi berlaku setelah klaim dibayarkan di mana penanggung mengambil alih hak hukum tertanggung terhadap pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Jadi, prinsip indemnitas dan subrogasi merupakan dua prinsip fundamental dalam asuransi yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap tertanggung dan kepentingan penanggung. Prinsip indemnitas menjamin bahwa tertanggung tidak mengalami kerugian finansial berlebihan atau mendapatkan keuntungan tidak wajar dari klaim asuransi. Sementara itu, prinsip subrogasi memberikan hak kepada penanggung untuk menuntut pihak ketiga yang bertanggung jawab sehingga mencegah kerugian finansial yang tidak seharusnya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya di sini ada kausa proxima penyebab terdekat dan prorata pembayaran secara proporsional. Kausa proxima penyebab terdekat. Kausa proxima berarti penyebab terdekat. Dalam suatu kejadian yang menyebabkan kerugian, dalam asuransi, prinsip ini digunakan untuk menentukan apakah penyebab utama suatu kerugian termasuk dalam risiko yang ditanggung oleh polis asuransi. Dalam menentukan apakah suatu klaim dapat dibayarkan, perusahaan asuransi akan melihat sebab utama yang langsung menyebabkan kerugian, bukan sebab-sebab yang lebih jauh atau tidak langsung. Selanjutnya di sini ada tujuan dari kausa proxima yang pertama, untuk menentukan tanggung jawab perusahaan asuransi dalam suatu klaim. Yang kedua, menghindari perselisihan antara penanggung dan tertanggung dalam menentukan penyebab kerugian. Ketiga, memastikan pembayaran klaim dilakukan secara adil berdasarkan penyebab utama kerugian. Dasar hukumnya, pertama ada pasal 246 KUHD. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu. Yang kedua ada pasal 258 KUHD, penanggung hanya bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena risiko yang disebutkan dalam polis. Selanjutnya di sini ada contoh penerapan dari kausa proxima. Ada dua contoh. Yang pertama, klaim yang diterima. Seorang pemilik toko memiliki polis asuransi kebakaran. Suatu hari terjadi konsleting listrik di tokonya yang menyebabkan kebakaran besar. Karena penyebab utama kausa proxima dari kebakaran adalah konsleting listrik dan kebakaran tersebut dalam resiko yang dijamin dalam polis, maka perusahaan asuransi akan membayar klaim. Yang kedua, klaim yang ditolak. Sebuah rumah mengalami kerusakan akibat banjir. Setelah banjir surut, beberapa hari kemudian terjadi konsleting listrik yang menyebabkan kebakaran. Pemilik rumah memiliki polis asuransi kebakaran tetapi tidak memiliki perlindungan terhadap banjir. Dalam kasus ini, penyebab utama kebakaran adalah banjir, bukan konsleting listrik itu sendiri. Jika polis asuransi tidak mencakup risiko banjir, perusahaan asuransi dapat menolak klaim karena kebakaran terjadi akibat penyebab yang dikecualikan dalam polis. Selanjutnya di sini ada prinsip prorata atau pembayaran secara proporsional.
Prinsip pro rata dalam asuransi mengacu pada pembagian proporsional tanggung jawab klaim di antara beberapa penanggung yang menanggung risiko yang sama. Jika terjadi klaim, setiap penanggung akan membayar sesuai dengan porsi pertanggungan yang mereka ambil. Misalnya, jika dua perusahaan asuransi masing-masing menanggung 50% dari nilai pertanggungan, maka keduanya akan membayar 50% dari total klaim yang diajukan. Contohnya pada asuransi ganda. Jadi ketika satu objek atau risiko diasuransikan pada lebih dari satu perusahaan asuransi untuk periode yang sama dan terhadap risiko yang sama. Dalam suatu situasi ini, jika terjadi klaim, total kompensasi yang diterima oleh tertanggung tidak boleh melebihi nilai kerugian yang sebenarnya. Setiap perusahaan asuransi akan membayar bagian proporsional sesuai dengan jumlah pertanggungan yang mereka tanggung. Selanjutnya di sini ada tujuan dari pro rata. Yang pertama, mencegah tertanggung mengasuransikan objek dengan nilai yang lebih rendah untuk mendapatkan premi yang lebih murah. Yang kedua, menyeimbangkan tanggung jawab antara penanggung dan tertanggung dalam pembayaran klaim. Yang ketiga, mendorong tertanggung untuk mengasuransikan asetnya sesuai dengan nilai sebenarnya. Dasar hukum dari pro rata, yang pertama ada pasal 252 KUHD. Jika jumlah uang pertanggungan lebih rendah dari nilai sebenarnya dari barang yang dipertanggungkan, maka penanggung hanya wajib membayar ganti rugi sebanding dengan jumlah uang pertanggungan dan nilai sebenarnya dari barang tersebut. Yang kedua ada pasal 253 KUHD. Dalam hal pertanggungan yang lebih dari satu untuk suatu objek yang sama, maka para penanggung menanggung beban secara proporsional terhadap jumlah pertanggungan yang mereka ambil. Contoh penerapan dari prinsip pro rata, sebuah rumah senilai 1 miliar rupiah diasuransikan pada dua perusahaan. Yang pertama, asuransi A menanggung 600 juta, yang kedua, asuransi B menanggung 400 juta. Suatu hari rumah tersebut mengalami kerusakan akibat kebakaran dengan total kerugian 500 juta. Karena total pertanggungan dari kedua perusahaan adalah 1 miliar, maka pembayaran klaim dibagi sesuai dengan porsi masing-masing. Dapat dihitung sebagai berikut. Asuransi A membayar 600 per 1000 kali 500 sama dengan 300 juta rupiah. Asuransi B membayar 400 per 1000 kali 500 sama dengan 200 juta rupiah. Total yang diterima tetap 500 juta sesuai dengan kerugian yang terjadi. Masing-masing perusahaan asuransi membayar sesuai dengan proporsi nilai pertanggungan yang mereka tanggung. Prinsip ini memastikan keadilan dalam pembayaran klaim dan mencegah keuntungan berlebih dari asuransi. Perkenalkan, nama saya Febi Nurpadila dengan NPM 221000105. Di sini saya akan menjelaskan prinsip follow opportunity. Prinsip follow opportunity ini memiliki pengertian yang berarti bahwa reasadur harus mengikuti hasil bisnis dari penanggung, baik dalam hal keuntungan maupun klaim yang dibayarkan. Dengan kata lain, jika penanggung harus membayar klaim yang sah kepada tertanggung, maka reasadur harus wajib menanggung bagian mereka sesuai dengan perjanjian reasuransi. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan risiko dan memastikan bahwa reasuransi berfungsi sebagai perlindungan bagi asuransi utama tanpa perlu melalui persetujuan ulang setiap kali terjadi klaim. Prinsip follow opportunity memiliki dasar hukum. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian. Pasal 1 ayat 5, reasuransi adalah mekanisme penyebaran risiko asuransi dari perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi. Pasal 18 ayat 1, perusahaan asuransi dapat mengalihkan sebagian atau seluruh risiko yang ditanggungnya kepada perusahaan reasuransi. Yang kedua, ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pasal 246 KUHD menjelaskan asuransi adalah suatu perjanjian di mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan pengganti kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha peransuransian.
Pasal 2 ayat 1 menjelaskan perusahaan asuransi dan reasuransi wajib melakukan usaha secara sehat dan bertanggung jawab. Pasal 52 ayat 1, perusahaan reasuransi wajib melakukan evaluasi terhadap perjanjian reasuransi yang dibuatnya. Yang terakhir ada perjanjian reasuransi sebagai dasar hukum kontrak. KUH Perdata pasal 1338 dan 1332. Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan suatu perjanjian dianggap sah jika memiliki 4 syarat. Yang pertama, kesepakatan, yang kedua kecakapan, yang ketiga objek tertentu, dan yang terakhir sebab yang halal. Dan pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang terakhir, ada contoh penerapan dari prinsip law opportunity, claim liability, atau tanggung gugat, yang dimana sebuah perusahaan manufaktur digugat oleh pelanggan karena cacat produk yang menyebabkan cedera. Asuradur utama menyelidiki kasus ini dan setuju untuk menyelesaikan klaim dengan membayar ganti rugi kepada pelanggan. Sesuai dengan perjanjian reasuransi, reseladur harus mengikuti keputusan ini dan membayar bagian mereka dalam penyelesaian klaim. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.